Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Gahri Putra, mahasiswa program Pascasarjana Institut Siami Kampus TB Simatupang. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan atau mereview mengenai komunikasi dan bagaimana komunikasi memiliki hubungan yang erat sekali dengan kepemimpinan. Bahkan dapat dikatakan tiada kepemimpinan tanpa komunikasi. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan manajer untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Sebagai komunikator, seorang manajer harus menyesuaikan penyampaian pesannya terhadap peran yang sedang dilakukannya. Terdapat fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi atau communication style akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang bagaimana perilaku orang-orang dalam suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindak berbagi informasi dan gagasan. Keberhasilan menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu klien, rekan kerja, bawahan maupun atasan, sangat menentukan keberhasilan pemimpin harus mempunyai peran komunikasi yang baik. Komunikasi mempunyai andil membangun iklim organisasi yang berdampak kepada membangun budaya organisasi, yaitu nilai kepercayaan yang menjadi titik pusat organisasi. Kemungkinan dalam komunikasi adalah komunikasi di suatu organisasi yang dilakukan pimpinan baik dengan para karyawan maupun dengan khalayak yang ada kaitannya dengan organisasi dalam rangka pembinaan kerjasama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Syarat seorang pemimpin selain ia harus berilmu ialah berwawasan ke depan, ikhlas, tekun, berani, jujur, sehat jasmani dan rohani. Ia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Leadership is communication. Ialah kemampuan berkomunikasi akan menentukan berhasil tidaknya seorang pemimpin dalam masyarakat. Dalam teori komunikasi ialah pengiriman dan penerimaan sebagai pesan organisasi dalam suatu kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya, memo, kebijakan, penyertaan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Selain itu, komunikasi informal ialah komunikasi yang disetujui oleh secara sosial. Orientasinya adalah bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauan yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat. Organisasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, dan beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu fungsi informatif, yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, dan yang keempat fungsi integratif. Yang pertama adalah fungsi informatif, di mana organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Orang-orang dalam tatanan manajemen membutuhkan informasi dalam organisasi, sedangkan karyawan ataupun bawahan itu membutuhkan informasi seperti jaminan sosial, kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang mempengaruhi terhadap fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen. Mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada tentang pekerjaan yang dibolehkan atau tidak boleh untuk dilaksanakan. Dan yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberikan perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian oleh yang lebih besar dibandingkan atau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang terakhir adalah fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan
karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. Yang kedua, saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan. Tentang peranan pemimpin dalam komunikasi organisasi ialah seorang pemimpin organisasi, manajer atau administrator harus memilih salah satu berbagai metode dan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan situasi pada waktu komunikasi yang dilancarkan. Sebagai komunikator, seorang manajer harus menyesuaikan penyampaian pesannya berdasarkan peran dan tugas yang diembannya. Terdapat beberapa peranan komunikasi sebagai seorang manajer, yaitu peranan antar persona. Seorang manajer meliputi 3 hal. Yang pertama, peranan tokoh. Yang kedua, peranan pemimpin. Yang ketiga, peranan penghubung. Yaitu dimana yang pertama sebagai peranan tokoh ialah kedudukan sebagai kepala suatu unit organisasi membuat seorang manajer melakukan tugas yang bersifat keupacaraan. Yang kedua, peranan pemimpin, yaitu sebagai pemimpin seorang manajer bertanggung jawab atas lancar tidaknya pekerjaannya. Peranan penghubung, dalam peranan sebagai penghubung, seorang manajer melakukan komunikasi dengan orang-orang di luar jalur komando vertikal, baik secara formal maupun tidak. Mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan sebagainya. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam satu kelompok formal maupun informal dari suatu. Seorang pemimpin memiliki 6 gaya komunikasi. Yang pertama, the controlling style. The controlling style adalah gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan. Ini ditandai dengan adanya suatu kehendak atau dimaksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur. Yang kedua, the equalitarian style. Aspek pentingnya gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. The equalitarian style of communication ini tandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis. 3. The structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Yang keempat, the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action oriented. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para. Yang keempat, yaitu the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action. The regulishing style, di mana gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaannya untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberikan perintah, meskipun pengirim pesan atau sender tersendiri mempunyai hak untuk memberi perintah atau mengontrol orang lain. Ialah the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang untuk memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh komunikasi ini. Terjadi beberapa hambatan dalam suatu organisasi. Yang pertama ialah hambatan teknis, di mana hambatan teknis dalam komunikasi itu tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kurangnya informal dan penjelasan, kurangnya keterampilan membaca, pemilihan media atau saluran yang kurang tepat. Yang kedua, hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Definisi semantik sebagai studi atas pengertian yang diungkapkan lewat 3. Hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera dalam membangun relasi, yaitu setiap orang yang ingin mencapai kesuksesan membutuhkan relasi atau hubungan yang baik dengan banyak pihak. Keberhasilan menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu klien, rekan kerja, bawahan maupun atasan, sangat menentukan. Hal yang dapat menjadi acuan membangun relasi ialah yang pertama, kepercayaan diri. Jika Anda ingin membangun hubungan dengan orang lain, Anda harus menunjukkan kepercayaan diri.
Anda harus kenal jati diri Anda yang sesungguhnya. Orang tidak akan memperhatikan suara orang asing. Untuk itu Anda harus jadi jati diri sendiri. Yang kedua ialah jujur dan tulus. Anda harus menyampaikan pujian yang jujur, menolong dengan tulus dan menjaga agar hubungan Anda dengan orang yang Anda kenal. Tiga, beradaptasi. Robohkan tembok pemisah. Bicaralah dengan bahasa lawan bicara. Sesuaikan diri Anda dengan budaya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Sesuaikanlah diri Anda dengan orang tersebut. Jangan memaksa orang lain menyesuaikan diri dengan Anda. Yang keempat, berikan kepercayaan. Cara membangun hubungan yang baik adalah dengan mempercayai. Dengan cara ini kita dapat membangun atau membantu orang tersebut menunjukkan potensi yang ada dalam dirinya. Rasa percaya Anda dapat membantu orang tersebut semakin menghasilkan hidupannya. Yang kelima, pusatkan perhatian kepada mereka. Ini adalah sebuah rahasia keberhasilan setiap orang yang sukses. Mereka menempatkan orang lain lebih penting dari dirinya. Dengan cara pandang tersebut, mereka menjadikan orang lain sebagai pusat perhatiannya, bukan menjadikan diri Anda sebagai pusat perhatian orang-orang sekitarnya. Setiap orang senang menjadi pusat perhatian, dilayani dan diperhatikan. Dan yang terakhir ialah tawarkan bantuan dan harapan. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri di dunia ini. Semua orang membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itu, tawarkanlah pertolongan kepada mereka atau orang-orang sekeliling Anda. Berilah mereka harapan dengan menawarkan harapan Anda. Memberikan mereka terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan saya, dan mohon maaf juga apabila ada ketidakjelas dalam penyampaian materi saya. Kali ini jangan lupa like dan subscribe untuk sebagai penilaian saya dalam mengikuti USM program Pascasarjana Institut Siami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.